saya Galuh bertemu lagi di Doc Story, sebuah program podcast yang mengupas tentang profesi dokter. Colombians, gaya hidup modern seperti duduk terlalu lama depan komputer dan aktivitas fisik yang minim dapat menyebabkan masalah kesehatan tulang, otot, dan sendi yang serius. Selain itu, tidak sedikit juga orang mengalami cedera pada saat olahraga, terutama pada tulang, otot, dan sendi. Masalah kesehatan tulang, otot, dan sendi juga sering terjadi pada usia lanjut, di mana jumlah orang usia lanjut itu terus meningkat. Eksistensi dokter ortopedi, terutama di Orthopedic Center Rumah Sakit Columbia Asia Medan, diharapkan mampu menjawab berbagai kasus-kasus ortopedi, baik karena cedera olahraga maupun penyebab lainnya. Dan sekarang di hadapan Galuh udah ada 2 dokter spesialis ortopedi yang berpraktik di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Selamat datang di Doc Story untuk Columbia Asia, Dr. Rizal Renaldi, MK Surgery Specialist Ortopedi dan Traumatologi Konsultan HIPNI. Dan gak sendirian juga ya, karena ada juga Dr. R. Permana Yuda Dibrata Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Konsultan Sports Injury dan Artroskopi. Nah, senang sekali ya dokter mau meluangkan waktu untuk ngobrol barengan sama Galuh dan seputar profesi dokter sehari-hari, dan secara khusus kita bakalan ngebahas soal kasus-kasus ortopedi. Nah, gimana ya dokter Yuda dan dokter Rizal, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Nah, karena kayaknya kita kalau ngeliat nih cuaca lagi ekstrim ya dok ya. Nah, gimana nih? Ada sakit-sakit atau enggak, aman-aman aja nih dokter? Alhamdulillah aman. Ya, aman ya? pandai menjaga diri lah. Pandai menjaga diri. Oke. Nah, mungkin dokter bisa cerita-cerita dikit nih tentang spesialisasi dokter saat ini, atau mungkin boleh sharing juga sama para Colombians kayak kasus-kasus apa sih yang akhir-akhir ini lagi dokter tanganin gitu. Mungkin dari dokter Rizal atau dokter Yuda dulu. Oke. Silakan dokter. Terima kasih Mbak Galuh. Hai Colombians. Memang pada saat ini seperti diutarakan Mbak Galuh bahwa jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah usia lanjut itu semakin lama semakin bertambah. Dengan bertambahnya usia lanjut di jumlah populasi kita, berbagai macam lah timbul keluhan yang bisa terjadi pada orang di usia lanjut tersebut. Hal yang paling lazim dijumpai pada orang usia lanjut itu yaitu suatu penyakit degeneratif ataupun penyakit penuaan. Di mana pada orang usia lanjut ini hal yang biasa terjadi itu berupa pengapuran atau istilah medisnya itu osteoartritis, ataupun pengapuran istilah medisnya itu osteoporosis. Kedua hal ini bisa terjadi pada suatu individu yang di usia lanjut. Dan seperti kita ketahui pada orang usia lanjut, harapan ekspektasi pada orang usia lanjut ini ialah dia dapat melakukan aktivitas secara mandiri, independently, tanpa suatu hal yang menghambatnya, termasuk rasa nyeri. Karena memang buat orang rasa nyeri itu membuat tidak nyaman untuk bisa beraktivitas. Jadi di Rumah Sakit Columbia Asia ini kita mempunyai berbagai macam dokter ortopedi dengan subspesialitinya yang berbeda-beda. Ada yang spine khusus untuk tulang belakang, dan juga ada masalah panggul dan lutut, di mana kita berharap dapat memberikan solusi dan juga memberikan sedikit edukasi kepada pasien apa sih solusi yang tepat buat para manula ataupun orang usia lanjut ini supaya tetap produktif di tengah usia yang terus bertambah. Seperti itu Mbak Galuh. Oke, kalau misalnya dokter Yuda gimana, mau menambahkan? Kebetulan subspesialis saya itu di bidang sports injury, jadi cedera olahraga. Nah, di masa sekarang penduduk Indonesia itu udah mulai aware terhadap olahraga. Jadi teman-teman tuh yang di luar sana sudah mulai beraktivitas olahraga, terus kemudian sudah mulai meningkatkan aktivitas fisik. Tetapi dengan meningkatnya aktivitas olahraga, cenderung insidensi atau kejadian cedera olahraga itu akan semakin meningkat. Nah, kebetulan di keahlian saya ini kita menangani cedera olahraga, baik dia non operatif ataupun kalau memang cukup parah kita bisa lakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Columbia Asia. Oke, nah tapi kan pastinya dokter ini dengan spesialis yang berbeda-beda ya. Nah juga Galuh pengen tahu dong, kalau misalkan untuk kasus yang terakhir kali dokter tanganin, nah itu ada kasus apa tuh dok? Saya nih? Ya boleh dok. Terakhir kali baru hari kemarin, itu saya operasi atlet basketnya Sumatera Utara. Kebetulan cedera minggu lalu.
Minggu lalu cedera. Ah. Oke, itu karena basket ya dok ya berarti Iya, ya? latihan basket. Oke, kalau misalnya dokter Rizal apa nih dok? Yang terakhir kali mungkin dokter tangani kasusnya? Ya, di saya kebetulan memang yang banyak saya jumpai sih orang usia lanjut datang tuh dengan keluhan nyeri pada daerah panggul dan lutut. Oke. Yang terakhir saya jumpai yaitu orang usia lanjut, usia sekitar 70 atau 80 tahun dengan riwayat menggunakan obat seperti jamu-jamuan ataupun steroid yang biasanya hal tersebut dapat menyebabkan terjadi kerusakan pada daerah panggulnya. Biasanya di kita itu dikenal sebagai suatu avascular necrosis ataupun kerusakan dari kaput di daerah panggulnya. Kemudian pasien datang dengan mengeluhkan rasa nyeri, kemudian kita lakukan tindakan berupa pergantian sendi panggul ataupun biasa dikenal sebagai total hip replacement. Di mana di sini diharapkan pasien dengan usia 70, tapi pasien masih dapat melakukan beraktivitas. Dia ingin dapat melakukan aktivitas lebih baik tanpa rasa nyeri. Dia datang, kemudian kita lakukan tindakan. 3 hari, 4 hari post-op, pasien pulang dengan wajahnya sedikit tersenyum. Karena dia dapat pulang dengan hilangnya rasa nyeri daerah panggul tersebut. Oke, nah berarti tadi itu kasus yang terakhir kali dokter Rizal dan dokter Yuda tanganin ya. Yep. Nah sekarang kita bakalan agak throwback sedikit nih ya dokter ya. Dan lu pengen tahu nih, waktu pas masa muda, apa alasan dokter Rizal dan juga dokter Yuda memilih pendidikan dokter waktu pas setelah SMA gitu ya? Nah boleh dong ceritain dulu nih, kita throwback dikit dari dokter Rizal dulu nih kayaknya nih yang mau jawab ya. Iya, gimana ya? Kita tuh waktu kecil tuh cita-cita tuh cuma 2 ya. Kalau nggak pilot, dokter. Kalau pilot dokter gitu, itu Kalau nggak umum pilot, kayaknya ya dok dokter. ya. Iya, iya. Benar-benar. Saya terpikir gitu, dokter, apa sih dokter itu? Jadi artinya, apakah orang datang dengan berjas putih, kemudian datang periksa-periksa gitu aja. Ternyata dokter itu lebih daripada itu. Artinya memang banyak hal-hal yang bisa dilakukan sebagai seorang dokter. Artinya kita selain kita dapat memberi pengobatan, kita juga dapat memberikan edukasi kepada pasien. Tapi memang hal yang memotivasi saya untuk berbuat lebih, artinya masuk ke dokter ini memang saya melihat kondisi pada saat saya tinggal dulu daerah saya, jumlah dokter itu belum terlalu banyak. Sedangkan saya tinggal kebetulan memang dekat di kompleks rumah sakit. Saya melihat wah ini dokter ini kelihatannya sibuk banget gitu. Kenapa dia bisa sibuk? Artinya memang jumlah pasien datang berobat itu banyak. Gitu. Jadi kenapa bisa banyak seperti itu? Apakah kita kurang dokter atau bagaimana? Atau memang banyak orang yang sakit di Indonesia ini? Jadi artinya saya melihat wah ini berarti ada yang masalah di kita ini. Apakah edukasi preventif yang kurang atau jumlah dokter kita yang kurang. Jadi memang awalnya dari kecil itu saya hanya cita-cita, kemudian SMP, SMA saya melihat wah artinya memang ada yang bisa kita buat lebih kalau kita menjadi seorang dokter. Seorang dokter. Yes. Oke, berarti itu alasannya dari dokter Yeah. Rizal ya. Yeah. Coba dokter Yuda nih, kita pengen dengerin juga. Gimana nih dok? Oke, waktu muda dulu, walaupun sekarang juga masih muda. Masih muda ya dokter ya, benar-benar. Sebenarnya tidak tertarik masuk ke kedokteran. Oh, awalnya tidak tertarik? Awalnya nggak tertarik sama Oke, sekali. sampai sekarang jadi dokter tapi ya? Jadi dokter tuh awalnya hanya ingin pembuktian aja. Oh, gue bisa nih, gue bisa lulus nih, fakultas kedokteran. Tapi berjalannya waktu, mulai masuk, ternyata ilmunya menyenangkan. Ilmunya bisa dimengerti. Mudah, tidak sesulit itu kalau kita pengen mengerti. Terus kemudian mulai sangat tertarik ketika masuk pendidikan profesi, koas. Nah, di situ kita bisa lihat kerennya jadi dokter tuh dia bisa handle pasien, gimana dia dihormati di rumah sakit, gimana dia bisa nolong orang, dia bisa buat orang yang tadinya susah jadi terbantu seperti itu. Oke, berarti memang kalau misalnya jadi dokter tuh bukan awalnya mau jadi dokter tuh karena pembuktian gitu ya dok ya? Awalnya gitu ya? Saya ingin membuktikan saya bisa aja. Oke, tapi kalau dokter Rizal mau jadi dokter dari pas SMP ya berarti dok? Dari kecil ya? Iya. Dari kecil karena ngelihat kayaknya wah ini apakah seorang dokter tuh kerjanya kayak cuma ngobatin pasien gitu aja ya? Oke, karena tadi juga dokter Yuda udah nyebutin sedikit soal koas ya. Mungkin Galuh bakal tanyakin juga nih, waktu pas jadi masih koas gitu dok, itu apa sih pengalaman menarik yang mungkin bisa dibilang sampai sekarang itu adalah memorable banget gitu buat dokter Yuda? Banyak sih ya sebenarnya. Banyak. Mungkin boleh di-sharing sama kita nih salah satunya. Ya, jadi. Oke. Banyak dukanya. Banyak dukanya. Oke. Koas itu menyenangkan lah. Jadi kita
Yang tadinya kita hanya lihat di buku nih, prosedur-prosedur atau obat-obatan, kita bisa lihat ke pasien. Banyak banyak yang kita kerjakan benar, tapi banyak juga yang kita kerjakan salah. Jadi pengalaman jelek itulah yang akan membentuk kita gimana ke depannya gitu. Oh ya ternyata yang gini ini salah nih. Gitu. Banyak sih pengalaman-pengalaman aneh. Saya pernah pengalaman paling lucu tuh ada pasien mau lahiran, karena masih bego ya zaman dulu ya. Kita pikir masih koas ya dok ya? Masih koas. Ibu-ibu tuh udah lahir kelima, kita pikir masih lama nih. Jadi kita suruh segala macam deh, banyak prosedurnya. Sampai ibu tuh bilang, Pak ini udah mau lahir, enggak Bu masih lama gitu. Ternyata beneran 5 menit kemudian lahir anaknya sendiri. Waduh. Kita buru-buru harus nolong seperti itu. Ya itulah pengalaman-pengalaman seperti itu. Iya, karena pastinya banyak pengalaman seru waktu pas jadi koas ya. Oke, mungkin dokter boleh kasih tahu juga dong, karena dokter Yuda udah nih ya ceritain pengalamannya. Kalau dokter Rizal gimana nih pas masih jadi koas? Nikmatnya menjadi seorang dokter itu jadi gini, kita selain praktek, kita juga ilmunya aplikatif, jadi learning by doing. Selain kita belajar, kita juga dapat mengaplikasikannya ke masyarakat ataupun ke pasien. Tapi memang sebagai seorang koas ada keterbatasan tingkat hal yang bisa kita lakukan. Tetapi sebenarnya di koas itu yang kita tumbuhkan itu rasa empati terhadap pasien. Jadi artinya kita melakukan pendekatan komunikasi terhadap pasien. Oh begini toh rasanya, oh begini toh. Jadi artinya memang di koas itulah kita menumbuhkan rasa sebagai seorang dokter. Gitu. Jadi artinya memang hal-hal basic atau dasar yang bisa kita aplikasikan sebagai seorang dokter umum, itulah kita pelajari sebagai seorang koas. Oke, nah tapi ngomong-ngomong ya, kalau dokter Rizal dan juga dokter Yuda ini satu angkatan nggak? Atau mungkin satu kampus gitu? Satu angkatan beda kampus. Satu angkatan beda kampus ya? Oke. Satu angkatan beda kampus. Oke, tapi kan pastinya sebelum kayak sekarang nih jadi dokter spesialis itu pasti kan jadi dokter umum dulu ya. Yes. Nah, Galuh juga bakal tanya nih, pengalaman menarik waktu pas masih jadi dokter umum. Nah, banyak dukanya. Banyak dukanya. Lebih banyak. Mungkin sharing juga nih ya sama Colombians-nya. Kayak gimana sih dukanya emang gitu? Tidak terpikir sebegitu susahnya jadi seorang dokter umum. Jadi artinya memang benar. Sampai saat ini memang kita harus akui. Jadi artinya memang dokter umum itu merupakan suatu garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Atau sekarang ini lazimnya sebagai dokter layanan primer. Jadi artinya dialah yang menangani kasus first line segala macam masalah penyakit di masyarakat kita. Tetapi memang pada saat zaman saya artinya memang tingkat apresiasi yang diberikan sebagai seorang dokter umum itu saya rasa masih sangat tidak pantas. Artinya memang durasi jam kerja, cuma kemudian tanggung jawab, kemudian apa yang didapatkan dia sebagai seorang dokter, artinya memang sungguh sangat tidak pantas pada saat itu ya. Tapi memang kalau saya lihat memang sistem kesehatan kita semakin lama semakin berkembang, artinya menuju ke arah yang lebih baik. Dan itulah memang yang kita harapkan. Jadi kalau Mbak Galuh tanya apa sih pengalaman saya sebagai seorang dokter umum, banyak dukanya. Karena itulah saya bertekad, saya nggak mau lagi jadi dokter umum. Oke, makanya lanjut ke spesialis gitu ya benar, dokter ya. Oke, kalau dokter Yuda gimana nih? Pengalamannya apa ya? Karena kebetulan kita di IGD. Saya dulu 2 tahun jadi dokter IGD. Banyak yang tidak menyenangkannya banyak, yang menyenangkannya juga banyak. Jadi dokter umum tuh seperti kata dokter Rizal, tanggung jawabnya gede, tapi terkadang kita juga jadi bemper nih, dokter spesialisnya nggak datang, kita yang harus visit gitu. Nanti kalau ada miss sedikit kita dimarahin juga sama dokter spesialis. Terus hal-hal seperti itu sih. Tapi kalau yang menyenangkannya juga ya banyak juga. Juga banyak yang menyenangkan ya dokter kalau ya. Kita bisa lihat pasien pulang, terus kita handle dia seneng. Kasus-kasus sederhana kan masih bisa dihandle sama dokter umum. Muntah mencret, batuk pilek tuh masih bisa kita handle. Dia pulang, dia berterima kasih. Ya itu sih. Terkadang kita dikasih barang sama pasien tuh lebih menyenangkan dong. Saya pernah dikasih ikan asin. Dikasih apa dok? Ikan asin. Ikan? Ikan asin. Oke. Sama pasien karena dia senang anaknya bisa pulang. Anaknya sembuh gitu ya. Oke, jadi itu jadi kebanggaan tersendiri juga ya berarti untuk itu dokter Yuda. Menyenangkannya ya. Ternyata nggak cuma duka tapi ada sukanya juga dong pastinya ya. Nah, ini katanya dokter Rizal pernah menangani kecelakaan massal ya dok ya? Iya. Nah, itu waktu pas jadi dokter umum atau spesial? Dokter umum. Nah, itu jadi gimana, itulah yang mendasari saya ingin menjadi seorang dokter bedah. Jadi artinya saya mungkin baru sekitar sebulan 2 bulan tamat sebagai dokter umum. Dengan nol sedikitlah pengalaman saya menangani kasus seperti itu. Jadi
di tempat saya itu memang jalan lintas ya, jalan lintas. Jadi kebetulan datang itu dengan kecelakaan massal, sebuah bus tabrakan gitu. Jadi saya bingung nih apa yang mau dilakukan. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat saya bermotivasi, wah saya nggak boleh lagi nih. Jadi seperti saya harus lebih baik daripada ini. Jadi memang sebagai seorang dokter itu ada motivasi-motivasi tertentu, pengalaman-pengalaman tertentu yang itu akan membuat kita ke depannya jauh lebih baik. Oke, berarti bisa dibilang belajar dari pengalaman juga ya dokter. Benar. Nah, ini nggak cuma dokter Rizal yang pernah menangani kecelakaan massal ya Colombians ya. Karena katanya dokter Yuda pernah nih bantu kelahiran di atas becak ya dokter ya. Aduh, Ini serius dokter. Serius. Itu gimana tuh ceritanya? Itu di Serang waktu saya praktek dokter umum. Dia datang udah nggak bisa lagi di handle ke kamar kebidanan. Ya terpaksa saya tolong di atas beca itu, baru bayinya dilarikan ke atas. Oke, berarti itu karena memang keadaan darurat juga ya dokter dia ya? yang telat datang, bidannya telat bawa. Nah, tapi itu gimana dok? Apakah ada rasa deg-degan nggak ya? Soalnya kan biasa orang nih lahiran jadi tempat tidur gitu, ini kali ini di becak gitu. Iya, pendidikan selama jadi dokter itu kan, pengalaman kita harus bisa nangani emergensi, nggak takut. Oke, nah jadi itu dia tadi ya Colombians cerita Galuh barengan sama dokter Rizal dan juga dokter Yuda. Ini menarik banget ya karena banyak juga cerita-cerita kayak pengalaman, mulai dari koas juga, mulai dari kenapa pengen jadi dokter. Nah tapi nggak cuma sampai di situ, nanti kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya barengan sama dokter Yuda dan juga dokter Rizal. Nah selanjutnya nih yang bakalan Galuh tanyakin ya, mungkin dokter Rizal dan juga dokter Yuda boleh dong kasih tahu juga sama Colombians alasan memilih spesialisasi dan subspesialisasi. Dimulai dari dokter Yuda dulu nih ya kayaknya ya, boleh dok silakan. Alasan memilih spesialisasi, saya spesialis ortopedi. Jadi alasan utama saya tertarik ortopedi itu tahun 2006, yang gempa Jogja. Jadi itu saya masih koas, gempa Jogja, ratusan ribu orang yang terkena, dan yang paling dibutuhkan waktu itu ortoped. Karena banyak yang fraktur, banyak yang cedera, luka robek, kakinya ketimpa besi, segala macam deh. Dari situ saya mulai tertarik karena beberapa kali ikut operasi nih bareng dokter-dokter itu, baik dari dalam ataupun luar negeri. Jadi dulu kan ramai banget tuh dokter ortoped yang datang ke Jogja. Kita mulai tertarik, ternyata sangat menyenangkan ya, kita bisa tulang yang patah tuh bisa kita lurusin nih. Bisa kita lurusin. Zaman dulu kan gitu tuh. Iya benar-benar. Tulang yang patah bisa kita lurusin nih, kaki yang robek-robek hancur gitu bisa kita perbaiki nih, pasien bisa jalan lagi. Nah di situ saya mulai tertarik, menyenangkan sekali ilmunya, bisa membantu banyak orang nih seperti ini. Dan ahlinya pun setelah saya lihat-lihat masih sedikit. Waktu itu populasi ortoped tuh sedikit sekali, nggak banyak deh. Masih di dikit Indonesia, ya dok? masih dikit banget. Itu alasan saya milih spesialis ortopedi. Dan keren-keren loh. Dokter ortoped tuh laki-laki rata-rata aja. Rata-rata laki-laki ya? Keren-keren, ganteng-ganteng, keren deh pokoknya. Gayanya kan keren, sporty. Nggak kayak dokter zaman dulu tuh yang pakai jas gitu. Rata-rata ortoped gayanya keren-keren. Situ mulai tertarik, mulai belajar. Sampai akhirnya kesampaian jadi ortoped. Alasan memilih subspesialisasi sport. Jarang, karena memang nggak banyak ahlinya. Yang kedua, kerjaannya tuh menyenangkan ya. Jadi kita hanya pakai kamera tuh masukin ke dalam lutut, lukanya kecil, nggak banyak darah. Menyenangkan ya, kayak main game sebenarnya. Main game ya dokter ya? Dokter suka main game ya? Lumayan. Kalau dokter Rizal gimana nih? Baik, tadi saya awalnya saya ceritakan bahwa motivasi saya tuh ingin jadi dokter bedah karena saya mendapat kasus kecelakaan massal. Jadi awalnya itu motivasi saya tuh ingin jadi dokter bedah umum awalnya. Tapi ketika saya selesai masuk koas, kemudian saya tahu, oh rupanya ini, kemudian saya tamat menjadi seorang dokter, kemudian saya lihat-lihat nih, wah ini ada ya rupanya ortopedi gitu. Jadi memang ortopedi ini pada saat zaman saya dulu merupakan suatu hal yang baru berkembang dengan pesat. Tapi memang ortopedi ini realitanya suatu keilmuan yang kaitannya dengan pasien dengan manusia tuh betul-betul sangat lekat. Jadi artinya memang segala sesuatu permasalahan di muskuloskeletal itu berkaitan dengan di ortopedi. Jadi memang kita bisa melihat langsung, kita bisa merasakan langsung, kemudian kita bisa tahu, oh ini loh penanganan yang bisa kita lakukan. Jadi saya lihat memang, wah ini ortopedi ini suatu bidang ilmu yang kedepannya pasti akan sangat berkembang. Jadi terbukalah ruang buat kita untuk juga semakin berkembang dengan berkembangnya di ilmuwan ortopedi. Jadi itulah hal yang memotivasi saya untuk menjadi seorang ortopedi. Kemudian untuk mengenai saya menjadi seorang subspesialis
spesialisasi menjadi seorang konsultan HIMN itu motivasinya melihat bahwa ya itu tadi artinya memang orang usia tua nih sekarang nih orang usia tua makin bertambah banyak ya jumlahnya. Iya, wah, semuanya pada pingin aktif kembali gitu. Jadi artinya memang wah ada hal yang bisa kita lakukan dengan itu. Jadi hal-hal tersebutlah yang memotivasi saya untuk menjadi seorang konsultan di bidang panggul dan lutut. Karena memang rata-rata si jumlah pasien ataupun orang usia lanjut itu permasalahan kalau nggak di tulang belakang, di panggul, di lutut. Rata-rata kebanyakan itu saja. Oke, nah tapi pastinya dengan subspesialis yang berbeda ya Dokter Yuda dan juga Dokter Rizal. Tindakan medis apa nih yang paling sering dilakukan? Siapa nih? Mungkin dari Dokter Yuda dulu ya. Oke. Ya, semenjak saya pulang sekolah dari konsultan itu, sebagian besar kasus saya itu ya kasus-kasus artroskopi. Jadi tindakan kuratif, penata laksanaan tindakan medis untuk mengatasi kelainan dengan jalan kita memasukkan kamera ke dalam sendi. Yang paling sering dikerjakan itu selalu sendi lutut sampai sendi bahu. Jadi, sendi lutut dan juga sendi bahu. Bahu ya, itu yang paling sering kasusnya. Jadi kita bisa menata laksana atau memperbaiki permasalahan anatomis di sendi lutut ataupun sendi bahu. Misalnya sering-sering kan pasien cedera olahraga, cedera lutut. Sering tuh kan ligamennya robek, itu bisa kita perbaiki dengan cara artroskopi itu. Kemudian bantalan sendi robek juga bisa kita perbaiki. Kalau di bahu banyak sekali, bahunya keluar, itu juga bisa kita perbaiki supaya nggak keluar-keluar lagi. Atau ada urat yang robek juga bisa kita jahit kembali dengan cara artroskopi itu. Oke, itu penanganannya ya dok ya? Iya. Nah, kalau misalnya Dokter Rizal gimana dok? Yang paling sering? Iya, rata-rata kasus di saya sih kasusnya berupa pengapuran ya Mbak Galuh. Artinya pengapuran itu terjadi kerusakan ataupun proses degeneratif di lapisan permukaan sendi di mana articular surface atau permukaan sendinya mengalami erosi ataupun perusakan. Jadi di kita itu biasanya dilakukan tindakan itu berupa melapis sendi lutut atau berupa tindakannya replacement, baik itu total hip replacement ataupun total knee replacement. Tapi memang pasien penderita OA ini kan datang bukan ujuk-ujuk langsung kita operasi. Jadi artinya kita melakukan edukasi terlebih dahulu. Kita memberitahu bagi pasien apa sih hal-hal yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, kemudian membagi pola hidup segala macam, aktivitasnya segala macam. Jadi artinya memang pada penderita osteoartritis ataupun pengapuran, itu pengobatan itu memakan waktu yang panjang. Artinya memang tahap awal kita melakukan tindakan konservatif, kemudian kita mengedukasi pasien, kemudian tindakan fisioterapi, kemudian tindakan injeksi segala macam, baru kemudian tindakan operatif. Tindakan operatif merupakan suatu tindakan akhir yang dilakukan pada pasien penderita OA dengan harapan orang usia lanjut dapat tetap produktif seperti itu. Oke, tapi Galuh penasaran juga nih sama Dokter Rizal, karena kan Dokter Rizal bilang dokter menangani kalau misalnya kasusnya contohnya pengapuran gitu. Nah, kalau misalnya pengapuran itu sendiri dok, itu biasanya memang khusus untuk orang tua atau dokter pernah ngalamin ada orang yang sebenarnya dia tuh nggak terlalu usianya tua gitu, tapi dia udah mengalami itu. Ada nggak sih dok kayak gitu? Ada Mbak Galuh. Jadi artinya ada yang primary osteoarthritis disebabkan karena usia tua, ada juga secondary. Secondary ini artinya sekunder, penyebab yang lain yang menyebabkan jadi pengapuran. Bisa disebabkan karena trauma sebelumnya, ataupun kecelakaan, atau bisa terjadinya patah di daerah sendinya, atau bisa juga disebabkan karena hal lain seperti infeksi di daerah sendi. Jadi artinya memang pada orang usia muda biasanya sekunder osteoartritis ini lazimnya disebabkan oleh karena trauma ataupun disebabkan oleh karena infeksi. Oke, berarti bisa jadi ya dok? Bisa jadi Mbak. Nah, tapi tuh bisa nggak dok kalau misalkan kayak keturunan mungkin gitu? Kalau keturunan sih enggak, tapi lazim seperti ini. Artinya memang pola hidup di keluarganya, orang tuanya tidak mengedukasi cara pola hidup yang sehat, itu menurun kepada anak-anaknya. Biasanya pengapuran ini disebabkan oleh karena berat badan, aktivitas, dan juga usia. Jadi artinya berat badan ini merupakan suatu hal yang dominan yang menyebabkan terjadinya osteoartritis. Oke, nah ini masih bakal lanjut ya sama Dokter Rizal. Lalu juga pengen tahu soal elaborasi tentang TKR dan juga THR. Nah ini bagaimana nih dok prosesnya? Atau mungkin dokter bisa sekalian kasih tahu juga sama Columbians kayak dampak yang bakalan dialami sama pasien itu apa dok? Better quality of life tentunya. Jadi artinya penderita OA ini
ketika kita lakukan tindakan replacement ataupun pelapisan sendi lutut ataupun sendi panggul, diharapkan dia pain free dalam beraktivitas, dapat beraktivitas lebih baik tanpa rasa sakit. Tetapi memang artinya ada hal-hal yang harus kita edukasi ke pasien sebelum lanjut ke dalam tindakan replacement tersebut. Jadi artinya replacement itu merupakan suatu tindakan final terakhir. Sesudah dilakukan tindakan, pasien juga kadang perlu dilakukan tindakan fisioterapi karena namanya juga kita melakukan tindakan implantasi ke dalam tubuh, jadi dia butuh proses adaptasi. Disitulah juga peranan kita dan juga kolaborasi dengan seorang fisioterapi ataupun dokter rehab medis. Diharapkan pasien dapat mendapatkan edukasi penanganan yang tepat dan juga post-op rehabilitasi yang lebih baik pada penderita. Oke, nah sekarang kita beralih ke dokter Yuda ya. Dok, tadi kan dokter sempat cerita ya kalau terakhir kali pengalamannya itu adalah ngoperasi orang yang dia cedera karena olahraga basket ya. Itu mahasiswa USU. Nah kebetulan nih dok, Galuh juga penasaran. Kalau misalkan nih kita mungkin udah cedera di lutut atau mungkin karena olahraga itu sendiri. Itu kalau misalkan udah ditangani dok, itu dia bakalan bisa balik lagi berolahraga atau dia harus pensiun untuk waktu yang cukup lama tuh dok? Ya gini, goals-nya atau tujuannya saya operasi pasien itu adalah supaya dia bisa kembali ke aktivitasnya sebelum cedera atau malah lebih baik lagi gitu. Jadi teman-teman yang cedera ACL tuh punya goals-nya itu comeback stronger. Jadi dia sebisa mungkin setelah dioperasi dia akan kembali lagi dengan kondisi lututnya jauh lebih kuat lagi gitu. Goals-nya di situ. Tapi pertanyaannya kan apakah memang bisa sampai ke situ? Bisa, cuman perlu waktu. Jadi nggak setelah saya operasi bulan ini terus bulan depan dia bisa tanding lagi, nggak. Itu perlu timing. Jadi dia mulai harus ikut fisioterapi, harus kembali ikut penguatan otot, kembali berlatih dulu tanpa teman latihan. Dia sendiri menguatkan ototnya baru setelah fase terakhirnya di 9 bulan sampai setahun, baru dia kita return to sport, baru dia kembali ke olahraga sebelumnya. Walaupun ya belum kompetitif. Setelah itu ya harus bisa kompetitif. Tujuan operasinya supaya bisa kompetitif kembali. Berarti setelah operasi itu nanti bakalan ada terapi-terapi yang bakalan dijalanin lagi ya dok ya? Untuk cedera lutut atau cedera ligamen wajib. Wajib ya dokter. Fisioterapi. Oke, nah sekarang juga gue bakal tanya gini. Untuk sekarang ya kayaknya makin banyak yang namanya kasus frozen shoulder. Bener ya dok ya? Bener. Nah itu kasus yang seperti apa sih dok sebenarnya? Oke. Frozen shoulder itu definisinya sebenarnya ya bahunya beku. Jadi bahunya beku, kaku ya. Nggak bisa digerakin. Baik digerakin sama pasiennya sendiri atau dokternya yang gerakin. Jadi dia menolak untuk digerakkan, kaku, benar-benar sangkut bahunya. Nah itu disebabkan lengketnya kapsul sendi. Jadi sendinya tuh ada kapsulnya, pinggirannya tuh lengket ke permukaan sendinya sehingga sama sekali nggak bisa gerak. Itu sama sekali nggak bisa bergerak gitu dok? Stuck aja, stuck. Atau minimal gerak dikit lah, 30 derajat. Yang nggak bisa, apa ya istilahnya, yang nggak bisa nyisir rambut, nggak bisa, sulit lah dia mengangkat tangan. Minimal di atas bahu itu sulit sekali. Nah, tapi itu kebanyakan terjadi pas anak muda atau waktu pas umur kita lanjut? Sebagian besar udah lanjut. Usia lanjut, di atas 40. Gitu ya? Oke, nah itu apakah ada pengaruhnya sama mungkin kita kurang mengkonsumsi vitamin yang untuk tulang atau gimana? Ada nggak Bu? Dia itu idiopatik. Oh, beda ya? Idiopatik itu artinya nggak ada sebabnya. Nggak ada sebabnya. Nggak ada sebabnya. Kalau DM lebih sering, diabetes itu lebih sering cenderung terkena frozen shoulder. Itu dia tadi frozen shoulder ya. Nah, ini gimana dok? Kemajuan teknologi medis bisa ngebantu aktivitas dokter dalam menangani kasus-kasus ortopedi yang dialami sama pasien. Ya itu benar. Gimana tuh dok? Jadi ini kalau di ortopedi ini kan kita bermain dengan instrumen, jadi bermain dengan kemajuan teknologi juga sangat pegang peranannya. Membantu ya dok ya pastinya? Sangat membantu. Jadi artinya dari pemeriksaan imagingnya, ada imagingnya seperti MRI juga membantu kita, CT scan, dan juga teknik di dalam kamar operasi. Pada saat ini, dulu kita melakukan tindakan replacement total hip, total knee itu kita menggunakan navigasi. Navigasi dengan bantuan komputer, kita membuat templating, kemudian kita bisa mengukur derajat segala macam, mengkoreksi deformitasnya dengan lebih akurat. Tetapi dengan semakin berkembangnya zaman, bahkan sekarang berkembang tindakan robotic surgery. Jadi artinya memang tindakannya, operator memang tetap seorang dokter yang mengoperasikannya, tapi yang mengerjakannya itu robot. Kenapa seperti itu? Karena robot ini dia bisa menghindari hal seperti tremor atau gemetar. Tindakan miss-nya bisa jauh lebih berkurang.
tingkat kesalahannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan manusia. Tapi tetap di belakang itu tetap manusia yang mengoperatorkannya tetap manusia. Jadi artinya memang kalau di bidang ortopedi ini keterkaitan dengan perkembangan teknologi itu sangat berkembang pesat. Artinya kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Karena memang banyak peralatan yang mendukung pengerjaan kita itu, dan itu semua seiring perkembangan zaman semua semakin berubah. Nah, kalau dari Dokter Yuda gimana, Dok? Kalau saya memang harus mengerjakan dengan teknologi ya. Jadi kalau zaman dulu misalnya lutut tuh harus dibelah, bahu tuh harus dibelah. Saat ini kan enggak lagi gitu. Kita bisa masukin kamera kecil ke dalam lututnya dan dari lubang kecil-kecil itu kita bisa perbaiki, atau masukin kamera kecil ke dalam bahunya, dari kita buka lubang-lubang kecil aja kita bisa perbaiki banyak hal. Dia lebih karena magnifikasi ya, jadi mau diperbesar, jadi kita bisa kelainan kecil pun bisa kita tangani, lebih presisi. Tapi semuanya tetap bergantung sama tangan dokter bedahnya gitu. Jadi bukan dokter bedahnya yang bergantung sama teknologinya, tapi tetap kita yang mengendalikan teknologinya. Gitu. Tapi berarti tetap memang ngebantu banget lah pastinya ya, Dokter jauh. Zaman sekarang tuh jauh. Nah, sekarang kita juga bakal tanyakin nih, mungkin Dokter Yuda dan juga Dokter Rizal boleh kasih tahu dong, kayak gimana sih tanggapan dokter tentang yang namanya eksistensi pengobatan alternatif untuk menyembuhkan kasus ortopedi? Karena kayaknya pasti kita sering banget ngedenger kasus ini ya, dokter ya. Nah, gimana tuh? Mungkin dokter masing-masing punya pengalaman, boleh dong diceritain nih? Banyak. Kalau itu terus diceritain sebenarnya pengobatan alternatif itu merupakan suatu pengobatan yang dikembangkan oleh leluhur kita. Jadi artinya memang di masyarakat kita hal tersebut tidak bisa terpisahkan. Tetapi sebenarnya yang salah itu bukan yang salah, artinya pemahaman yang diberikan kepada pasien sampai sebatas mana dia boleh melakukan pengobatan alternatif, sampai sebatas mana dia putuskan, oh ini saya harus pengobatan secara medis penuh, artinya disitulah kita perlu mengedukasi pasien. Tapi memang pemerintah pada saat ini terus melakukan edukasi, jadi artinya pengobatan alternatif ini atau pengobatan tradisional itu juga dikembangkan oleh pemerintah sebagai option ataupun pilihan kepada masyarakat Indonesia. Tapi memang hal-hal tersebut butuh pengawasan ketat. Jadi sebatas mana hal tersebut tidak memberi dampak yang buruk terhadap pasien, itu butuh pengawasan. Karena memang seperti kita ketahui bahwa pengawasan ini juga dibutuhkan karena pasien juga datang ke kita itu dalam keadaan kondisi terlantar, neglected case gitu. Jadi artinya kita pikir wah ini harusnya bisa lebih baik ditangani kalau dia pasien itu datang di awal di kita. Berarti itu posisinya karena dia udah berobat untuk alternatif dulu ya, Dok ya? Yes, tapi dia tidak mendapatkan hasil yang baik dan itu terus dijanjikan. Tapi pasien pada saat ujungnya, wah ini saya sudah capek, tidak dapat hasil baik, dia baru lari ke medis. Dan itu sangat disayangkan. Artinya harusnya kita bisa mendapatkan result ataupun hasil yang lebih baik apabila pasien itu datang lebih dini. Jadi memang harusnya memang pengobatan alternatif ini bisa dibina, bisa dijadikan mitra kita sampai batasan-batasan tertentu di mana hal-hal apa saja sih yang bisa mereka lakukan. Mungkin menurut saya seperti itu. Dokter Yuda? Sama deh. Sama juga ya, Dok ya? Sama. Banyak hal yang harus disadari ya, bahwa ada keterbatasan juga untuk pengobatan tradisional. Mungkin beberapa hal mereka membantu, tapi pada banyak hal lainnya mereka malah mempersulit buat pasiennya. Gitu. Jadi datang ke kita tuh, ya, sebagian besar udah dengan posisi yang bisa dibilang tuh udah parah gitu ya, Dok? Dibilang parah, iya sebagian besar parah, atau memang ya akhirnya jadi sulit, operasi sulit, pasien hasilnya juga jarang yang bisa maksimal lagi ketika kita datangnya udah 3 bulan, udah 2 tahun nih sebenarnya patahnya, udah sekian lama gitu. Ya nggak banyak yang bisa kita harapkan untuk dia kembali full maksimal seperti itulah. Jika dibandingkan dia datangnya dari awal ke kita. Kita bakalan main mitos dan fakta. Nanti Dokter Rizal dan juga Dokter Yuda boleh kasih tahu apakah pernyataan yang Galuh bilang itu sebuah mitos atau sebuah fakta. Oke, ready? Oke, yang pertama, pemanasan sebelum olahraga itu nggak penting. Mitos dong. Mitos? Oke, mungkin boleh dikasih tahu dulu, Dok. Wajib ya. Wajib. Pemanasan sebelum olahraga itu wajib ya. Conditioning lah. Artinya otot kita harus dikondisikan untuk
beraktivitas, kemudian tendon-tendon semua harus disiapkan untuk beraktivitas. Kalau enggak dia kayak kita shock lah, terkejut kan. Tiba-tiba dipaksa untuk kerja berat, resikonya robek. Oke, lanjut nih ya. Bersepeda dapat menyebabkan masalah lutut, mitos atau fakta? Tidak. Tidak. Itu Oke. mitos ya. Mitos ya, Jadi berarti artinya ya, memang dokter. bersepeda itu merupakan suatu pilihan buat pasien yang punya permasalahan lutut. Aktivitas olahraga apa sih yang bisa dilakukan? Pilihannya bersepeda. Pilihannya bersepeda, Yes. berarti itu adalah mitos. Ya. Oke, lanjut ya dokter ya. Cedera olahraga hanya terjadi pada atlet atau mereka yang berolahraga secara intensif. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Iya. Mitos. Kenapa, Sebagian besar pasien saya itu malah Amatir. kalau saya bilangnya Amatir. weekend warrior. Iya. Oke, warrior. oke. Jadi teman-teman yang kantoran, yang Iya. punya waktu Sabtu Minggu atau waktunya jam-jam 7 malam baru keluar kantor tuh olahraga, itu jauh lebih sering cedera dibandingkan teman-teman yang memang atlet. Karena mereka nggak punya waktu pemanasan yang baik, kondisi badannya sebenarnya ya capek, habis kerja, terus dia main futsal sampai jam 12 malam. Itu sering. Mungkin pemahaman tentang pentingnya pemanasan ya. dan pendinginan pasca melakukan tindakan olahraga itu sangat penting. Jadi memang hal-hal edukasi itu mungkin memang belum diketahui oleh masyarakat. Taunya memang olahraganya saja gitu. Jadi apa yang sebelum dan sudah harus dilakukan itu mungkin belum pada tahu. Oke, lanjut nih ya dok ya. Berat badan tidak berpengaruh pada kesehatan pinggul dan juga lutut. Mitos atau fakta? Mitos dong. Mitos, Berat ya? badan itu sangat mempengaruhi untuk terjadi permasalahan pada panggul dan lutut. Karena yang bukan menjaga artinya yang menopang postur itu panggul dan lutut. Panggul dan lutut. Yes, menopang berat badan gitu panggul dan lutut. Jadi artinya ketika berat badan kita bertambah, artinya bebannya akan bertambah ke Makin lutut bertambah. dan panggul dan lutut. Jadi artinya berat badan sangat mempengaruhi permasalahan di daerah panggul dan lutut. Oke, next ya. Berjalan atau lari terlalu sering dapat merusak lutut. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa dok? Atlet maraton kan nggak rusak lututnya. Oke, aman-aman aja dok ya. Aman-aman aja. Iya. Oke. Yang penting dia tahu ketika ada permasalahan langsung berobat. Artinya kita bisa mendeteksi dini. Ketika ada permasalahan, kita bisa langsung mendeteksi dan bisa melakukan pengobatan lebih baik. Oke. Next ya, mungkin Dokter Yuda dan juga Dokter Rizal boleh nih kasih pesan-pesan terakhir untuk Columbians untuk menjaga kesehatan tulang mereka. Saya dulu, dokter. Boleh, Dokter Yuda dulu saya boleh. dulu. Oke, buat teman-teman ya, berolahraga itu penting, tapi lakukan olahraga dengan tepat, lakukan olahraga dengan peralatan yang benar untuk mencegah terjadinya cedera ketika olahraga. Itu sih. Oke, dari Dokter Rizal. Oke, menjaga kesehatan di usia muda itu sangat penting. Jangan sampai kita menyesal di hari tua. Jadi artinya ketika di usia muda ini, ketika kita bisa aktif, kita harus betul-betul menjaga tubuh kita. Karena apa yang kita dapatkan sekarang akan kita tuai di masa depan. Oke, ternyata banyak banget nih ya beberapa pengalaman-pengalaman cerita dari Dokter Rizal dan juga Dokter Yuda yang bisa dibilang ini tuh menginspirasi juga nih untuk para Columbians. Dan pastinya gue pengen ucapin thank you so much ya untuk Dokter Rizal dan juga Dokter Yuda. Dan sekian ya Columbians ngobrol inspiratif kita barengan sama Dokter Rizal dan juga Dokter Yuda. Semoga obrolan singkat kita itu bukan cuma sekedar memberikan inspirasi, tapi juga wawasan tentang kesehatan tulang dan tidak kalah pentingnya mengenal Dokter Rizal dan Dokter Yuda jadi lebih dekat. Sekian dari saya Galuh undur diri. Sampai ketemu di episode Doc Story berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe dan share channel Rumah Sakit Columbia Asia. Salam sehat!